ba'du. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin kerabat dai dan daiyah, dan juga para penonton setia dai-daiyah Republik Indonesia dimanapun Anda berada, yang insyaallah diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, seorang ulama besar dan penyair handal, Syekh Mustafa Al-Bulayaini pernah berkata dalam satu syairnya, "Inna fi yadi syuban amrul ummah wa fi aqdamiha hayatuna." Sesungguhnya di tangan pemudalah terdapat urusan umat, dan pada setiap langkahnya terdapat keberlangsungan suatu bangsa. Hal ini hadirin selaras dengan pernyataan seorang milenial influencer, Sherly Anavita. Beliau berkata, bicara tentang anak muda bukan lagi berbicara tentang usia, akan tetapi mindset dan pilihan sikap. Bicara tentang anak muda berarti kita sedang membicarakan tentang masa depan, karena pemudalah pemimpin masa depan. Namun sayang hadirin, semboyan tentang pemuda adalah pemimpin masa depan kini hanya tinggal kata dan sebuah tanda tanya saja. Masihkah pantas pemuda di zaman sekarang menyandang label sebagai pemimpin di masa depan? Sedangkan fenomena-fenomena kerusakan zaman, pelecehan seksual, pergaulan bebas, aborsi maupun kriminalitas kini menjadi pemicu dan pemacu lahirnya pemuda yang rusak, pemuda yang minus akhlak, pemuda yang buta akan hal yang tepat, pemuda yang tidak amanah, maupun pemuda yang lemah imannya. Oleh karena itu, pada lomba dai-daiyah nasional kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah dengan judul "Pentingnya Mencetak Generasi Muda yang Tangguh dalam Menghadapi Arus Kehidupan, khususnya pemahamannya terhadap syariat Islam dengan berlandaskan Al-Quran." Sebagai rujukan firman Allah, Quran Surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Shadaqallahul azim. Aib Al-Qarni dalam kitabnya Tafsir Al-Muyassar menjelaskan kandungan ayat tadi. Adapun orang-orang yang seandainya mati dan meninggalkan generasi setelahnya, maka hendaknya dia takut dan khawatir akan generasi yang disia-siakan dan dizalimi. Maka dari itu, bertakwalah kepada Allah atas apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Hal ini dengan menjaga harta mereka, mendidik mereka dengan baik, menepis segala gangguan, dan mengucapkan kata-kata yang sejalan dengan kebenaran dan keadilan. Penjelasan ini hadirin diperkuat dengan pernyataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Allimu auladakum fa innahum sayishu li zamanihim ghairu li zamanikum wa innahum khalaqu li zamanihim wa khalaqna li zamanihim." Yang artinya, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup di zaman mereka, bukan di zaman kalian. Dan mereka diciptakan untuk zaman mereka, dan kalian diciptakan untuk zaman kalian sendiri. Hadirin, di antara bukti valid yang bersifat praktis, bagaimana kisah pemuda-pemuda tangguh di zaman Rasulullah yang kita kenal dengan sebutan Ashabul Kahfi. Pemuda-pemuda tersebut lari terbirit-birit dari penguasa yang kejam lantaran dipaksa untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana hal ini hadirin diistimewakan oleh Allah dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 13 sampai 14. Hadirin rahimakumullah, coba kita bayangkan bagaimana generasi-generasi di Palestina
yang sampai hari ini melewati hari-harinya dengan suasana mencekam. Keluarga, kerabat dibantai habis-habisan, hingga rumah pun hancur diporak-porandakan. Jangankan berpikir tentang masa depan, besok masih hidup pun sudah menjadi sebuah kenikmatan. Namun hadirin, hal demikian tidak mengurangi rasa semangat mereka untuk menjalankan syariat Islam dan menghafalkan Al-Quran. Seharusnya hadirin, hal tersebutlah yang dijadikan teladan dan dijunjung tinggi oleh pemuda di zaman sekarang untuk menjaga keteguhan iman, menjaga keteguhan pendirian, dan istiqomah di jalan kebenaran. Saudaraku, timbul pertanyaan, apa hal yang harus kita lakukan sebagai pemuda yang sadar akan peran kita bagi masa depan agar kita tidak terjerumus dengan kerusakan zaman? Yang pertama, kita harus pandai memilih dan memilah pergaulan. Yang kedua, memiliki wawasan dan pengetahuan yang luas untuk menyaring pengaruh buruk dari lingkungan. Yang ketiga, mendapatkan perhatian penuh dari orang tua khususnya tentang ajaran Islam. Dan yang keempat hadirin, menambahkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menerapkan hal tersebut, maka kita akan menjadi pemuda yang berkualitas, pemuda yang mampu menepis kerusakan zaman dan bisa menjadi pemimpin di masa depan. Sebab syubbanul yaum rijalun, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan. Dari uraian tadi dapat saya tarik sebuah kesimpulan. Yang pertama, kita sebagai pemuda harus memiliki kesadaran penuh terkait peran kita bagi masa depan. Dan yang kedua, kita sebagai pemuda yang agamis jangan merasa menjadi pemuda yang kolot. Sebab pemuda yang berpegang teguh pada ajaran syariat Islam berarti ia sadar akan tanggung jawabnya. Hadirin rahimakumullah, sebelum saya tutup tausiah pada kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Naik taksi ke Madura, lewatnya kota Pati. Semoga UKM Haki semakin jaya. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul